Kutas, kupas tuntas, mantap. Yuk bergabung di Adik Kep Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Adik Kep Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kehamilan dengan diabetes mellitus atau kehamilan dengan kencing manis. Diabetes mellitus atau sering disebut kencing manis merupakan penyakit kelainan metabolisme di mana tubuh penderita tidak dapat secara otomatis mengendalikan kadar gula dalam darahnya. Nah, penderita diabetes mellitus tidak bisa memproduksi insulin. Tidak bisa memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup sehingga terjadi kelebihan gula di dalam tubuhnya. Nah, kekurangan insulin disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kerusakan sebagian kecil atau besar sel-sel beta di pulu Langerhans dalam kelenjar pankreas yang bekerja dalam menghasilkan hormon insulin. Jadi di pankreas ini adalah pankreas, Nah, pankreas ini yang menghasilkan hormon insulin, terutama di sel beta pulu Langerhans. Nah, dalam kehamilan sebenarnya terjadi perubahan metabolisme di endokrin dan karbohidrat untuk makanan janin dan persiapan menyusui. Apabila tidak mampu meningkatkan produksi insulin, maka akan berakibat hiperglikemi atau sering disebut diabetes mellitus gestasional. Nah, wanita dengan diabetes mellitus selama hamil, di sini terjadi beberapa perubahan karena di dalam wanita hamil itu sendiri sudah mengalami suatu perubahan di dalam memproduksi insulin itu sendiri. Nah, manifestasi klinis yang bisa dilihat di dalam diabetes mellitus dalam kehamilan, pertama, tanda-tandanya adalah sering BAK pada malam hari, sering disebut poliuria, selalu merasa haus, polidipsia, selalu merasa lapar, polipagia, dan infeksi, sering terjadi infeksi di kulit, selalu merasa lelah atau seakan kekurangan energi, penglihatan kabur, hiperplagiasmia, dan glukosuria. Jadi urinnya mengandung gula. Pengaruh diabetes mellitus di dalam kehamilan, pertama adalah sering terjadi hiperemesis. Jadi kalau pada ibu hamil terjadi hiperemesis, kemungkinan ada beberapa penyakit penyerta yang bisa terjadi. Salah satunya adalah diabetes mellitus. Kemudian pengaruh kehamilan juga pemakaian glikogen yang bertambah, sehingga kalau ibu hamil sebelumnya ada riwayat diabetes mellitus, maka pada saat kehamilan akan memperburuk keadaan ibu itu sendiri. Kemudian pertumbuhan janin, pankreas, dan adrenalin janin in utero sudah berfungsi. Meningkatnya metabolisme basal, insulin dalam kehamilan dikurangi oleh plasenta laktogen dan mungkin oleh estrogen dan progesteron. Nah, pengaruh pada persalinan itu sendiri, kegiatan otot rahim dan usaha meneran itu mengakibatkan pemakaian glukosa yang lebih banyak, sehingga dapat terjadi hipoglikemi pada saat persalinan. Apabila disertai dengan muntah-muntah, itu tambah memperparah. Nah,
pengaruh pada nifas, laktasi menyebabkan keluarnya zat makanan termasuk hidrat arang dari tubuh. Dengan adanya diabetes mellitus lebih sering mengakibatkan infeksi masa nifas dan sepsis serta menghambat penyembuhan luka jalan lahir, baik ruptur perineum maupun luka epis itu sendiri. Nah, komplikasi yang sering terjadi ibu hamil dengan diabetes mellitus adalah pada kehamilan, yaitu bisa terjadi abortus, prematuritas atau lahir prematur, terjadi preeklamsi, hidramnion, kelainan letak janin akibat janinnya terlalu besar ya, makrosomia, kemudian insufisiensi plasenta. Nah, komplikasi pada persalinan sering terjadi inersia uteri, kemudian pada nifasnya bisa HPP atau perdarahan postpartum karena atonia uteri, dan pada saat persalinan bisa terjadi persalinan macet karena terjadi distosia bau karena bayinya terlalu besar. Nah, komplikasi pada bayi pertama tadi sudah saya sebutkan adalah makrosomia, bayi besar, kemudian bisa terjadi hipoglikemia pada bayi, hambatan pertumbuhan janin, bisa juga cacat bawaan, hipokalsemia dan hipomagnesemia, hiperbilirubinemia, polisitemia hematologis, aspeksia, dan RDS. Nah, diagnosa pada ibu hamil dalam keadaan puasa itu glukosa bisa terjadi kadar gulanya puasa kurang dari 140, kalau bisa lebih dari 140 lebih ya, kalau yang terjadi gestasional. Kemudian toleransi glukosa atau TTG ya, itu juga bisa terjadi peningkatan. Kemudian untuk penapisan itu sendiri pada diabetes mellitus gestasional harus dilakukan pada semua ibu hamil, di mana di dalam anamnesa kita bisa menanyakan tentang riwayat kebidanan, terutama adalah berapa kali dia keguguran, riwayat pernah melahirkan anak mati tanpa sebab yang jelas, riwayat pernah melahirkan bayi dengan cacat bawaan, kemudian riwayat pernah melahirkan bayi dengan BB lebih dari 4.000 gram, kemudian pernah preeklamsi, dan polihidramnion, itu untuk riwayat kehamilan. Kemudian riwayat ibu kita tanyakan usia ibu lebih dari 30 tahun, riwayat diabetes mellitus di keluarganya atau kencing manis pada keluarganya, kemudian pernah juga hamil sebelumnya itu juga mengalami diabetes mellitus, kemudian adanya infeksi saluran kencing berulang selama hamil. Itu perlu kita waspadai pada ibu hamil, ini penapisannya. Kemudian pencegahannya adalah menjaga kadar gula dalam batas normal, rutin memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau sudah ada riwayat-riwayat seperti yang saya sebutkan tadi, maka harus bisa menjaga kadar gula dalam batas normal. Harus rutin periksa, tidak merokok, olahraga teratur, makan makanan gizi yang seimbang, kadar lemaknya rendah dan kadar seratnya yang tinggi. Ini nanti kalau di pelayanan kesehatan biasanya ada ahli gizi yang menjelaskan lebih detail. Demikianlah tadi pembahasan saya tentang diabetes mellitus gestasional.
Selamat dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.